selalu menghadirkan keajaiban. Silaturahmi semakin erat, bahkan tradisi yang sudah lama tidak dilakukan jadi mudah dilakukan oleh umat muslim, termasuk sejumlah selebriti kita. Seperti yang dilakukan oleh pedangdut Ayu Ting Ting. Di hari ke-8 Ramadan, Ayu yang sudah lama tidak berkeliling kampung untuk membangunkan sahur tetangga, kini bisa melanjutkan tradisi masa kecilnya itu. Saat anak-anak muda mampir di rumahnya, Ayu tergerak untuk memeriahkan euforia membangunkan sahur warga dengan keliling gang seraya memukul beduk. Lalu benarkah pukulan beduk Ayu terdengar lebih merdu? Bangunin sahur yang ini. Yuk, ngarak beduk. Dia anak-anak kecilnya mana? Khusus malam minggu. Gue sekarang pengen ada konten. Kita juga nyamperin ke Daki. Rumahnya siapa, Dek? Ke rumah asisten. Rumahnya Ragil. Ragil asisten gue yang paling ngetop, tau kan? Dia nggak tahu loh. Tapi dia nggak tahu. Kayaknya galakan dia nih. Tapi dia nggak tahu dia. Tapi dia nggak tahu. Tapi ini beduk lu masuk nggak ke gangnya dia? Masuk. Iya, masuk. Kalau nggak masuk, di badan lu ya, Bil? Caksa. Gue terakhir bangun. Ajan maghrib. Tak jaim karena dirinya adalah artis ternama, Ayu menyatu dengan pemuda setempat yang rata-rata tetangga satu RT. Biduan bernama asli Ayu Rosmalina itu sangat senang bisa menginspirasi halayak untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan warga sekitar. Bahkan Ibunda Bilqis Humaira Rozak ini tak sungkan mampir ke rumah tetangganya untuk meminta makanan sahur. Konten gua nih mulai hari ini episode pertama lu. Jadi dimana kita berhenti, di situ dia lu mempanin anak-anak pada. Kuasanya organisasi. Lu ada makanan apa? Coba gue pengen tahu. Kuasa. Dia rumahnya etnik kan? Etnik. Udah masak kayak gini mah. Nggak cukup Gil, kita banyak banget Gil. Di orderan sini aja lah. Nggak cukup, kita banyak banget. Ada belum digoreng? Apaan ke? Masa lu nggak ada? Apa-apaan? Ya, yang lu beli tadi. Ya. Jangan dong. Lu air no Gil, air bagi-bagi sini Gil. Nggak ada. Air apa gemblong? Kalau beli juga. Semua makanan yang gua beli, tau gak lu? Nah, sini Gil. Apaan? Belum bagi-bagi. Ya, Besok gua juga beli lagi. Ah, pelit banget lu ditonton seluruh Indonesia, lu jangan pelit. Nih guys, yuk kita makan seadanya dulu aja. Belum keras. Ini kurban gue bukan tahun depan. Sahur, puasa, sampai beduk maghrib serta berbuka puasa adalah ibadah wajib Ramadan yang harus dijalani umat muslim yang sehat dan mampu. Tentu saja ibadah Ramadan semakin lengkap dengan ibadah sunnah seperti menjalankan tarawih, mengikuti kajian dan membaca Al-Quran sampai hatam. Saat amal pahala dilipat gandakan selama Ramadan, sejumlah selebriti pun pasang target hatam Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan ini. Reuben Elishama pun bertanya pada Ustadz seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Ditemui di lokasi syuting, pemeran sinetron Cinta Tanpa Karena ini sering mengalami gangguan gusi berdarah akibat sariawan dan sebagainya. Apakah mengalami perdarahan pada gusi saat berpuasa bisa membatalkan puasa? Assalamualaikum Ustadz, kebetulan tadi dikasih tahu nih bisa nanya sesuatu. Ada satu pertanyaan, itu kalau misalkan kita lagi puasa, itu hukumnya batal atau enggak di saat kita tiba-tiba ada berdarah, tapi berdarah kecil gitu dari gusi, misalkan lagi sikat gigi tiba-tiba berdarah, atau mungkin kebeset gitu, luka keluar darah, itu batal atau enggak? Pertanyaan Reuben dijawab oleh Syekh Hussein Jaber. Juri Hafiz Indonesia 2024 ini mengobati keraguan-raguan Reuben yang pernah mengalami sakit gusi saat berpuasa. Banyak masalah fikih itu berbedaan pendapat. Tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau keluar darah itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak luka
sikat gigi, kemudian ada darah nia, dari hidung nia ada darah nia, tidak membatalkan puasa. Lanjut puasanya aja. Enggak sama sekali. Kan bukan sengaja. Gak mungkin Allah itu yang kita tidak sengaja kan, gak mungkin, ya. Jadi itu kadang-kadang di luar kemampuan, misalnya luka, di luar kemampuan, ya. Jadi gak ada hubungan. Keluar darah, tetap puasanya benar. Walaupun kan misal ada yang muntah-muntah, tetap lanjut puasa, gak batal puasanya. Sementara itu, artis serba bisa Aldi Taher penasaran ingin menaklukkan tantangan hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Aldi ingin tahu tips yang efektif agar dirinya terus termotivasi untuk mencintai dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz atau Ustazah. Aldi mau bertanya, ini kan bulan suci Ramadan, gimana nih memotivasi diri kita untuk selalu mencintai Al-Quran dan insya Allah bisa menghatamkan Al-Quran. Karena kan bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan dan bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi minta pencerahannya Pak Ustadz atau Ustazah. Lantas bagaimana jawaban Ustazah Nabila Abdul Rahim atas pertanyaan Aldi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari artis yang mengenai tentang bagaimana kita memotivasi diri untuk bisa membaca atau menghatam Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, khususnya di malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan ini hendaklah kita lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya dan juga menutup pintu neraka, dan juga setan dibelenggu. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa buat kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan seperti bulan yang lain, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dengan Al-Quran. Ya, niat yang kuat menjadi modal utama untuk mencintai dan menghatamkan Al-Quran. Jika sudah ada niat tulus, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita lebih menuju ke surga dimudahkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini Aldi Taher yang punya kesibukan segudang sengaja mengurangi jadwal kerjanya agar bisa beribadah dengan khusyuk, terutama menambah amalan Ramadan. Waktu senggangnya digunakan untuk tadarusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Antum tufannidun qalu tallahi innaka lafi dolalikal qadim. Sadaqallahul azim.